Halo kaum tengkurup di jagat semesta, gimana kabarnya nih? Masih pakai wifi tetangga nih? Isi dompet aman? Sampo belum diisi air kan? Bentuk sabun belum ada kawah di tengahnya kan? Kali ini kita mau bahas sebuah alur film yang diangkat dari novel karya bekas agen CIA, yaitu Jason Matthews, yang bergenre seks ahoy. Maksudnya misteri dan drama, yang berjudul Red Sparrow, yang rilis pada 28 Februari 2018. Film yang disutradarai oleh Francis Lawrence ini berdurasi 2 jam 20 menit dan mendapat rating 6,6 dari IMDb. Adegan vulgar dan kepiawaian para aktor membuat nafsu para penonton bergairah dari awal film sampai di rumah masing-masing. Tanpa berbacot panjang dan berimajinasi liar, langsung aja pastikan wifi tetangga aman, kencangkan ikat pinggang, naikkan resleting, dan check it out. Scene dibuka dengan memperlihatkan aktris bohai nan mempesona, Jennifer Lawrence, yang berperan sebagai Dominika Egorova, sedang asik mendengarkan lagu tembang kenangan. Lalu Domi membantu ibunya untuk bangun. Di sini kita melihat kalau ibu Domi sendiri sedang sakit parah. Scene berpindah memperlihatkan Joel Edgerton yang berperan sebagai Nathaniel Nate atau Nate. Di sini mendapat telepon dari seseorang dan langsung bersiap akan menjumpainya di satu tempat. Lanjut. Setelah si ayang beb gue si Domi mengurus ibunya, dia pergi ke sebuah teater untuk tampil sebagai balerina. Sebelum tampil, di sini kita diperlihatkan aktor lain yaitu Ivan Dimitrievich Egorov sebagai paman Domi, yang sedang memperkenalkan si Domi ke om-om Sangekers yang bernama Dmitry Ustinov, seorang gangster Rusia. Maybe have a photo. Yes. Ada si om Sangekers, kagak tahan udah. Scene selanjutnya memperlihatkan si Domi sedang berlenggak-lenggok ala balerina ditemani pasangan duetnya di panggung. Namun ada kejadian tak terduga yang membuat kakinya patah. Di sini nih jujur gua ngilu bet anjing, sekaligus kesel liatnya. Akibat dari kejadian itu membuat si Domi cacat permanen dan gak bisa tampil lagi untuk selamanya. 3 bulan kemudian kita melihat si Domi mulai merasa frustasi karena gak ada pendapatan sementara pengeluaran terus bertambah. Belum lagi sampo udah berapa kali diisi air, hutang di warung udah menumpuk, kerjaan kagak jelas, shit. Tanpa disangka, paman si Domi datang bersilaturahim ke rumah si Domi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada saat insiden kecelakaan di panggung saat itu. Dan ternyata kejadian itu disengaja agar pacar dari teman duet si Domi dapat jatah panggung untuk nampil. Scene berlanjut saat mereka latihan, lalu masuk ke sebuah ruangan untuk berskedi papap. Enak bener cuk. Nah, ketika mereka sedang asik skidi papap ulala ahoy, tanpa disadari Domi datang dan langsung menghomerankan kepala teman duetnya, sekaligus pacar dari teman duetnya itu. Pus lu cuk. Setelah melakukan aksi tersebut, si Domi nampak cemas dan ketakutan. Lalu Domi bertemu dengan pamannya untuk meminta solusi ekonomi. Di sini Domi disuruh untuk menggoda si Dmitry Ustinov. Karena Dmitry Ustinov sendiri tertarik dengan kecantikan si Domi, serta dia juga dicurigai sebagai mata-mata asing yang berada di Rusia. Domi lalu bersiap-siap dan langsung berangkat ke sebuah restoran untuk menemui Dmitry Ustinov. Melihat si Domi lagi sendirian, om-om Sangekers ini langsung mendekati dan mengajak si Domi untuk melakukan kegiatan skidi papap ulala ahoy. Di sini kita juga melihat si Domi mual dan muntah yang sepertinya membuat asam lambungnya naik karena melihat muka dari om-om Sangekers itu. Melihat kemolenan tubuh si Domi, om-om Sangekers ini langsung menerkam dan menskidi papap ulala ahoy si Domi secara paksa. Tapi tiba-tiba si Dmitry Ustinov harus meregang nyawa karena dililit senar piano oleh titisan Black Panther dari belakang.
Si titisan Black Panther tersebut membawa si Domi keluar dari hotel dan kabur. Ternyata titisan Black Panther tersebut adalah Sergei Matorin, orang suruhan dari paman si Domi. Di sini Domi kembali mengalami trauma karena habis di skidipapap tanpa aba-aba oleh Om Sangekers dan menceritakan itu ke pamannya. Sayangnya, pamannya tahu hal itu akan terjadi dan pamannya berpikir kemungkinan jika misi ini diberitahu ke Domi secara keseluruhan, ada kemungkinan si Domi tak akan membantunya. Paman si Domi memberikan dua pilihan untuk Domi, yaitu menjadi agen rahasia atau SVR atau dibunuh karena telah menjadi saksi pembunuhan Dmitri Ustinov. Dan si Domi memilih menjadi agen rahasia SVR. Scene berlanjut di mana Domi datang ke sebuah camp pelatihan SVR untuk menjadikannya seorang Sparrow dan disambut oleh kepala camp tersebut yang bernama Matron. Awal masuk camp pelatihan, para calon SVR sudah harus disuruh buka keseluruhan pakaian untuk menguji mental mereka. Sayangnya Domi nggak mau ikutan. Mereka berlatih layaknya tentara. Di sini juga diperlihatkan bagaimana cara menggoda pria. Untuk melatih si Domi dibuat harus melayani seorang tentara yang selesai berperang, dan dia mendapat nilai sempurna. Maintaining control. But you chose a boy catcher. Ketika si Domi sedang asik mandi, Domi dipaksa skidipapap ulala ahoy sama rekan satu campnya yang bernama Nicolai. Karena si Domi kebetulan udah makan asam garam dunia dan dia juga udah pernah menghomerankan kepala orang, dia langsung menghajar Nicolai tanpa jeda, yang membuat nafsu dan batang bahagia Bang Nicolai ikut lemas terkulai. Setelah kejadian tersebut, Nicolai dipanggil untuk menyelesaikan apa yang terasa tanggung di dirinya. Di sini si Domi langsung membuka bajunya dan menyuruh si Nicolai untuk skidipapap ulala ahoy. Tapi karena batang bahagia Nicolai tak kunjung stand up, akhirnya dia malu dan pergi. Shame. Bitch. Paman Domi memberikan identitas baru supaya Domi bisa memata-matai si Ned. Si Ned yang curiga kepada si Domi mengambil identitas namanya lalu memberikannya ke pimpinan CIA. This is Dominika Igorova. She used to dance with the Bolshoi. Lalu Domi bertemu dengan Ned dan Ned mengajak si Domi untuk ketemuan di sebuah kafe. Sayangnya si Domi nggak datang ke kafe tersebut, Domi malah datang ke tempat tinggal Ned dengan kondisi mata sebelah yang kurang tidur. Jir bengep nih mata yang beb gua cu. Thank you. Selama memata-matai Ned, Domi tinggal bersama Martha. Ketika Domi pulang ke rumah, dia kebingungan dan shock melihat Martha. Teman agen SVR-nya mati dengan kondisi mengenaskan. Rupanya itu kelakuan si Sergei Matorin, karena Dominika telah membeberkan rahasia dia sebagai saksi kunci kematian Dmitri Ustinov kepada Martha. Pembunuhan Martha dianggap sebagai peringatan agar si Domi jangan sembarangan membocorkan rahasia. I took my time with her. Scene berpindah di mana Dominika yang merasa trauma curhat ke Ned. Ned bisa mengerti karena dia sudah mengetahui memang begitulah cara kerja SVR. Bahwa semua agen Sparrow adalah milik negara dan diperlakukan semata-mata hanya sebagai aset. Selama Sparrow masih bermanfaat, maka dia akan dijaga. Tapi bila tidak, maka dia akan dibuang begitu saja. Inilah yang membedakan agen SVR dengan agen CIA. Namun bagi Ned, yang sulit dia mengerti adalah mengapa seorang paman bisa begitu tega membuat keputusan buat keponakannya untuk menjadi Sparrow. Di sini Domi diajak bekerja sama dengan CIA oleh Ned. Adegan berlanjut ke Domi yang mengajak Ned untuk skidipapap ulala ahoy. Adegan di sini mantap tenan cu. Setelah itu mereka pun bekerja sama. Sayangnya kerjasama itu tak berlangsung mulus karena Stephanie Boucher yang seorang mata-mata penting Rusia tewas terbunuh oleh agen CIA. Dominika terus saja disiksa untuk mengakui siapa yang telah menewaskan Stephanie Boucher, yang pada akhirnya Dominika terlihat tak bersalah dan minta dikirim kembali ke misinya. Ned yang merasa bersalah karena gagal melindungi Dominika, menyesal dan mengajak Dominika ke apartemennya kembali untuk skidipapap ulala ahoy oh yeah.
Selesai melakukan kegiatan rutin mereka, Domi curiga karena ruangan terasa terlalu sepi. Domi kaget melihat Ned yang sudah melakukan relaksasi peregangan otot bersama Sergei Matorin. Di sini Domi berpura-pura membantu Sergei Matorin. Dan begitu ada kesempatan, esoknya Domi bertemu dengan duta besar Rusia di Budapest agar dia bersedia mengatur pertukaran agen. Domi bertukar dengan Mole, julukan untuk agen Amerika di Rusia. Ruangan yang dicurigai sebagai ruangan Mole kemudian diperiksa. Mole yang sebenarnya adalah Jenderal Vladimir, tapi Mole yang dijadikan kambing hitam adalah pamannya si Domi. Ini adalah ulah si Dominika yang benci dan dendam terhadap pamannya. Ya iyalah cuk. Dominika memanipulasi data dan hal lain agar pamannya menjadi Mole yang dicari Rusia. Pertukaran agen pun dilakukan. Ini epic moment sih gua rasa. You killed me. Didn't I do well? Sayangnya paman si Domi ditembak mati di tempat. Akhirnya Domi pun pulang ke Rusia dan tinggal bersama emaknya menikmati masa indah dan mamat. Oke sobat tengkurep, kalau menurut opini gua sendiri soal film ini bagus sih. Apalagi adegan Jennifer Lawrence melakukan adegan skiri papap ulala ahoy itu terlihat natural. Sayangnya Jennifer juga harus berbicara logat Rusia dan tidak konsisten. Di sini kita juga bisa melihat tokoh utama yang selalu menang tapi sangat rapuh. Jujur sih, film ini untuk 18 tahun ke atas. Karena ada beberapa adegan yang kurang baik jika dilihat anak-anak. Jadi untuk sobat tengkurap yang onderdil dalemannya masih dicucikan emak, tidak dianjurkan untuk menonton film ini. Sebuah film yang endingnya mantul. Oh ya, jangan lupa subscribe dan share channel ini supaya kami dapat AdSense, terus beli alat tempur yang lebih asoy geboy. Kalian juga boleh kasih komen kalau ada film-film mantul yang perlu kita review. Ciao Bella.